warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya anak-anakku. Apa kabar semua di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar daringnya. Dan tetap patuhi anjuran pemerintah ya, yaitu kalian harus selalu tetap di rumah aja selama pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, hari ini guru akan menjelaskan KD tentang menerapkan penggajian dan tunjangan pegawai. Sebelum itu, apa sih gaji itu? Gaji adalah suatu jumlah uang yang ditetapkan dan diterimakan sebagai pengganti jasa bagi pemanfaatan tenaga kerja dengan tugas-tugasnya yang bersifat lebih konstan. Sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Kata gaji dan upah sesungguhnya berbeda, tetapi bagi pegawai mempunyai arti yang sama karena keduanya menunjukkan nilai yang sama, yaitu imbalan hasil pekerjaan. Gaji lebih pembayaran atas jasa pegawai yang memiliki jenjang jabatan, sedangkan upah merupakan imbalan buruh yang melakukan pekerjaan kasar. Tunjangan adalah tambahan keuntungan yang ditawarkan perusahaan pada pekerjanya. Biasanya bisa berbentuk uang atau barang yang dipakai untuk menunjang atau tambahan pendapatan di luar gaji pokok. Unsur-unsur gaji adalah yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok merupakan gaji yang telah ditetapkan perusahaan berdasarkan kontrak kerjanya. Yang kedua yaitu premi. Premi adalah upah tambahan yang diberikan kepada karyawan dikarenakan karyawan tersebut telah bekerja dengan baik melebihi standar yang ditetapkan perusahaan. 3. Lembur. Lembur merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melebihi jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Bonus. Bonus merupakan upah yang diberikan perusahaan pada suatu tahun fiskal memperoleh keuntungan yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan serikat kerja. 5. Catu. Catu merupakan upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk barang, misalnya minyak, gula, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keenam, perlengkapan dan sarana lain. Ini merupakan upah yang diterima karyawan secara tidak langsung, berupa bentuk jasa seperti pelayanan kesehatan dan transportasi yang diterima tidak dalam bentuk uang. Secara umum, dasar-dasar penentuan gaji ada dua. Yang pertama, gaji yang sama harus diberikan untuk pekerjaan yang sama pula. 2. Gaji atau upah minimum harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja beserta keluarganya. Dasar penentuan gaji berdasarkan tarif ada 3. Yang pertama, tarif berdasarkan jam kerja. Tarif berdasarkan jam kerja ini jika seorang pegawai diupah berdasarkan jam kerja.
Rumusnya, upah kotor sama dengan jumlah jam kerja kali tarif per jam. Yang kedua, tarif berdasarkan per unit produksi. Tarif berdasarkan per unit produksi dikenakan apabila perusahaan menggunakan tarif berdasarkan unit produksi yang dihasilkan oleh pekerja. Perhitungannya, upah kotor sama dengan unit yang dihasilkan kali tarif per unit. Ketiga, tarif berdasarkan intensif. Seringkali untuk merangsang agar para pekerja lebih produktif, perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan intensif. Pada dasar ini, upah kotor akan dibayarkan sebesar upah standar ditambah dengan jumlah standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bentuk upah atau gaji sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk uang. Yang kedua, dalam bentuk barang. Yang ketiga, dalam bentuk uang dan barang. Yang keempat, dalam bentuk kesempatan untuk menikmati suatu faktor produksi. Sistem penggajian dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, sistem pengupahan menurut waktu. Sistem ini pengupahan yang berdasarkan atas lamanya waktu bekerja. Yang kedua, sistem pengupahan menurut hasil kerja. Dalam sistem ini, pengupahan berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing pekerja. Yang ketiga, sistem pengupahan menurut standar waktu. Dalam sistem ini, gaji dibayarkan berdasarkan waktu yang telah distandarisasi guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Keempat, sistem pengupahan menurut kerjasama pengusaha dan pekerja. Pembayaran upah dengan sistem ini biasanya disebut tunjangan atau pembayaran tidak langsung. Faktor-faktor dalam menentukan gaji. Faktor utama dalam menentukan gaji pegawai adalah tidak boleh melebihi kemampuan perusahaan untuk membayar dan tetap memperoleh keuntungan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain: 1. Upah minimum provinsi. 2. Pemberian upah atau gaji. 3. Upah yang perlu dan tidak perlu dibayarkan kepada pekerja. 4. Tunjangan. 5. Undang-undang yang mengatur mengenai tunjangan pekerja. 6. Hak pekerja terhadap perusahaan yang terlambat membayar upah tiap bulannya. 7. Tata cara pembayaran upah. 8. Denda atau pemotongan upah terhadap pekerja. Prosedur yang digunakan dalam proses penggajian tenaga kerja di sebuah perusahaan antara lain: yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir pegawai. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Biaya upah pegawai dikenakan kepada produk atau pemesanan yang menikmati jasa pegawai tersebut. 3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah adalah membuat daftar gaji dan upah pegawai. 4. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja, didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 5. Prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat pemerintah mengeluarkan kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah.
Dokumen yang digunakan dalam penggajian antara lain: 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji dan daftar upah. 5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah. 8. Bukti kas keluar.